Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Siti Tamamah dari SD Negeri Kuripan Kidul 02, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Pekalongan. Dalam Guru Penggerak Angkatan 9, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Kusnoko SPDSD dengan pengajar praktek yaitu Pak Sigit Putra Prasetyo MPD. Pada modul 2.1, saya akan menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kurikulum merdeka adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa dalam kelas. Di sisi lain, ada yang mendefinisikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Atau pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana implementasi memenuhi kebutuhan murid? Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan kelas yang efektif dan interaktif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yaitu apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat belajar, yaitu kecenderungan murid terhadap sesuatu. Penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan memberikan motivasi lebih kepada murid. Yang ketiga, profil belajar, yaitu cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar mereka, dan kecerdasan majemuk. Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, tentunya guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konteks, yaitu membedakan pengorganisasian yang membedakan format penyampaian. Nah, di sini yang membedakan adalah kita bisa menyediakan berbagai macam. Yang pertama, menyiapkan materi dalam beragam format, bisa buku, poster, audio, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh yang kedua, memberikan teks yang lebih mudah untuk anak yang kesulitan memahami konsep. Yang ketiga, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang keempat, membuat kosakata, kunci,
dan definisinya. Yang kelima, membuat teks bacaan dengan beragam topik. Untuk strategi yang kedua yaitu diferensi proses, di mana membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konteks atau materi. Bentuknya memberikan scaffolding sesuai kebutuhan belajar, membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kesulitan, memberikan pilihan kepada murid untuk membaca secara individu atau berkelompok, memberi pilihan berdasarkan minat, dan terakhir adalah bentuknya memberi pilihan ingin bekerja sambil. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Contoh dari diferensi produk yaitu murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konteks atau materi. 2. Murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penjelasan masalah sederhana. Contoh yang ketiga, murid yang sudah mahir dapat membuat inovasi atau menelaah masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman, baik tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, video, dan lain-lain. Bagaimana keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Keterkaitan modul 2.1 dengan materi sebelumnya yaitu di 1.1 tentang filosofi KHD, 1.2 tentang nilai dan peran guru, 1.3 tentang visi guru penggerak, 1.4 tentang budaya positif, dan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini semua harus merucut pada murid atau berpihak pada murid, dengan harapan siswa memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi antara modul 1.1 dengan 2.1. Dalam modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik adalah hanya menyediakan lingkungan pembelajaran yang baik, nyaman, dan menyenangkan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodir keragaman dan keunikan murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensi dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan di modul 1.3 dengan modul 2.1. Di modul 1.3 tentang visi guru penggerak,
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid atau yang berpihak pada murid. Membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan mengaplikasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 dengan budaya positif terdapat pada modul 1.4 bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang dapat diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Untuk membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan dirinya dengan guru dan teman di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan terkait dengan materi yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak atau murid. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyesuaikan visi berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan keunikan masing-masing yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian koneksi antar materi 2.1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semangat! Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.